ikon raw kita dua, datu dolong bantu torua, tiup mata nako hasia. Naparorot to dikiri parngoluano Shanghai teoki sahatu nama godangau tok tongdo diramoti. Hari ini hari masyarakat itu terima kasih besar wali Jati. Semoga desa ini berkenan dan kita berjaya di dalam lancar. Jasa kita semua sudah terima kasih kami selamat doa mudah-mudahan apa yang semua berjalan dengan baik. Awal nanti berjalan lancar semuanya kepada Tuhan. Itu yang akan dirasakan dengan nanti lanjut bahagia selalu. Itu yang dapat saya sampaikan di awal kita untuk melaksanakan hal-hal yang Penggeng sahur matu amahamu baik kita berserah diri kepada Tuhan, kita berdoa. Kemuliaan bagimu ya Allah Bapa di sorga, atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami pada pagi ini Tuhan boleh bangun dari pembaringan dan akan melaksanakan Tuhan rencana pernikahan anak kami Tuhan dengan kawal pemakan pada hari ini. Ibu Tuhan, pada kesempatan ini kami akan berangkat ke rumah guru untuk melaksanakan hidup baik, mabuk baik, segala kegiatan-kegiatan yang semuanya itu Tuhan mohon kepada Allah untuk dapat Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Nabi Yesus kami serahkan kepada kami untuk Tuhan Yesus. Amin. Jupangaudo HP holong naias lepok si tutut maka holong ia di ngoluki maka halason na orang lobi sedep ni rohai ido jumolo likoti baiko artana boy sinari doi denganai rohami hasia PPH di Jalan Manganadi masuk Mahabub.
Maulia tema tapasahat tu amat tanah mertua de bata asi do tolonga buyan merahi paso mat dapat to kamu tu bagas menaon ima ulau ta pada sedarion ima ulau na pinukan yo putas julu-julu tubuh dinalao marsi buha-buhay mabuhay na uli mabuhay na lenggan mabuhay parhoran sa panggabiang madi kita sahat kita nuto na mangudurhon anak gahok boroni uriay lamad dalo pasu-pasu parlongas saripion raja nami isok uwak kami do songo lapas ang apok kamu turu-turu ni si panganon tuk songo dia pe nabi pasahat tami raja nami apa la detikyon asang dia ma lasro hamuna majalo jalo totong bok kamu hami datang yang muna asa buri petar patu pahami si panganon da tungga berjalan uri megas yanon asa sono nami masuk dong istilah tua sisi opa ma golang-golang pangarok na otik susah dia di batama manggohi pasu-pasuna Maju. Seke. Ya maju mulut apa saat amat kena mertua di bata. Di nangkas rohanami roham pada potok kami yang mengboru nami na baba do uluran na. Kami udah margasirai. Nunga di pasahat tamu tu si panganon. Anggia ma manupak debata di saluhur akasakap ta. Di son di hari dengano. Di narohamu di nama buhay ulau tamar si buah buhay. Molo tu ko pasahat tami pe hatani lopan mangan do warna abang borwate. Anggo dekke sahat dapat mati kina ando di gerung pasaton nami ma tu hamu dekke sahat dekke tiu do akareke simururur osmaro hamu jadi modo tum dekke lo pama pe pasata melas maro hamu nami ma songo di rene tua di meru ndata garing hawana do balu tuk songo nope dekke lo pamangan tarpas bahami di manuk nyari to ama mengburu nami da babado urana Tuhan de batama manggohi pasu-pasula mantap Holoki na tubusian rohaki holomido nama calowi sadamahitana dua mulayon rodi saleleng nileleng na pasahat tami to do pambane jahuba perdengkan bahasa para siroha ala takas do holong roham do tasini roham di hami ali Tuhan di pataruho hami sa bagas nami ali Tuhan di ramo di hami di perdelenan boy tol has tu bagas di hulu-hulu nami di son raja sirait ali Tuhan ima di namba buhay ulon nami songon na pinutkan do kunami si julu-julu tubi asiro ham ali Tuhan nunga hula kami be atong asima roham ali Tuhan nung pasahat kami akka si panganon niya ni Tuhan mapaholos ni rohan niya di hami sa luhut na jadi ito pamiliyong maribuarang mo kadi si panganon do sinuman na pinatupan niya sultan nami para na do pagburu at oras ho pangak kami jama pasu-pasu si panganon niya ni Tuhan asa makorong gugulas ni rohan di hami jala tau pamiliyong ma ng biguarang mo ilalarohan namin do di pangulibutor di ngulo namin ni Tuhan siya tok-tok kami marlaok dosa unang jujur sa luhut na dosa pangadesyon namin salpuhom sa parningo tamo sa tamahami gabi anak kamu mamahay majal pasu-pasu sa dadupamu imatang yang nami tuhon ho pasahat tami holan mga sahon kornya na mutuhan Yesus Kristus mauliate madiho amen amen jadi songoni maraja nami taringo dihatani si panganoni asa si titi ho pagulang-gulang pangarahok na otik sosya na hubuhi patu pahami di batama mangbuhi pasu-pasuna maju tu binasahat ni Tuhan gabi relasi rohani kita marsiala dinanay majalo paso-paso pardongas sarepeo kamu pero belata iman rugut ni ario isordo hami mudah-mudamu margasirai to toburu lahu mangupa asalas roham upana ulu upana dengga
Pahami mahamulas marohamu. Saya ditupak Tuhan ma keluarga munao. Gabe keluarga nagok las liroha do kok pasu-pasu dia do bandi tuhata. Jadi tu songono pede keu panaboy tarpasata milas marohamu ate. Jalaho di habiraku mamolus ngoluo ai hodo nahu parsita torok nama akan ulinang nadenggani Alaho saur tu ngoluku merlas niro hama marpar bue holong tai sahat ro dina matua manang namu dua kabisada pinadomu ni tuhata pardengga basai sahat rodina matuan torop mari burakapi no parta audoto nagami si alamasi tomua rohanang tahita imatang yanta torok nama akana ulinang nadenggani alaho saur marlas niro hama marpar bue holong tai di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hamu disodakon Tuhan debatama bohina tuhamu jala asima rohana dihamu didopakon Tuhan debatama bohina tuhamu jala di pasaur honma damena tuton di munabe. Amin. Pardengga basai saat ro dina matua torok mari burakapi no parta audohoto dagame si ingoto sude holong tai alamasi tomua rohanang tahita imatang yanta Ulun anak kota bagas doron itu harta ada di sodoamu udah nami
tali mahamu apa meratok tidak di bagian tangnya. Nama Guru Usmarwata. Bakta di bata jauh para siroha peringan bahasa marita Yesus Kristus. Maulate usubau kami di madugo narion. Ima di nama muhai ulaun nami. Di pataro kami sebagas nabi. Tolas tu bagas di boto nami keluarga besar Sirait Bison. Langsung ini keluarga besar Nababan. Para anak. Ima Tuhan ada siapa tahun nami lahoma muhai ulaun ada yang urutan nami lope tu julun. Jalani ada Tuhan. Panggilan nami asa Muhammad itu akan nauli buahana dengan sahap ono may di anak do boru ni huriam bere nami langsung ni keluarga besar sud perburu sirai nang borha mahami tu jorome Tuhan lah homajalo pasu perbogason ni anak boru huriam iring-iring perdalanan nami tolas tu jorome ima di huriam GPIB di Koni tu homo pasat tay perdalan nami nang di naposompan di tay nalahoma masu liam magugubisu asa tulus saluhut na sakap ni anak duk bor ni huriam imatang yang ilik sopan nami tuho na upasatami holan mga sahon kuar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami tuho asini rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani dewa tama do parsaoran nito di purbadia mana madongani hitao saluhut na amin. Dan salah pilit mea manodo sirokap nito diku hot mau di labuku hasia pasona ngokuro Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap saudara Yonatan Mulyana Nababan dan saudari Risnawati Sirait. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan yang berselimut senang tanpa kesulitan dan lautan tenang tanpa badai. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan dan kekuatan untuk mengarungi kehidupan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dari hari ke hari. Dan janji setianya harus kita rengkuh. Tetapkanlah hati dan melangkah bersama Tuhan untuk masuk ke dalam pelatarannya.
kepada kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing disampaikan kepada kita seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 33 yang menyatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jemaat, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini bersama keluarga besar Nababan dan keluarga besar Sirait. Kami mengucap syukur atas kehendak dan perkenanan Tuhan, khususnya dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan anak-anak terkasih Jonathan Mulyana Nababan dengan Risnawati Boros Sirait. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dan berkati seluruh jemaat yang hadir. Kiranya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, ajar kami supaya kami siap menjadi pelaku firman. Saat ini kami mohon, diamkan semua suara-suara lain di hati dan pikiran kami. Hanya suara Tuhan Yesus yang memberkati kami lepas pribadi, sehingga kami boleh memahami kekayaan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25 yang menyatakan, judulnya Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Berbicara tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Paulus dalam bacaan kita menegaskan tentang bagaimana sih peran suami, peran istri dalam bacaan kita. Tentunya suami istri berperan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Dasarnya apa Bapak Ibu? Dasarnya apa? Kasih. Kasih Kristus yang menjadi dasar pijakan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Saya ingat apa yang dibilang orang Jerman. Marsihaholongan, apa itu ya? Iya, saling mengasihi. Itu bahasa Jerman ya. Beti-beti lah dengan orang-orang Tapanuli ya. Marsihaholongan, berkasih-kasihan, saling mengasihi. Konteks bacaan kita bagaimana suami istri saling mengasihi. Mencintai kadang-kadang menurut seorang bijak katakan mencintai itu hanya didasari pada rupanya cantik, ganteng. Tetapi kalau mengasihi tidak melihat itu. Oh, dia orang hebat, dia orang kaya dan lain sebagainya. Tetapi kasih Kristus itu menjadi kekuatan bagi pasangan suami istri. Karena dosa ya, terpisahlah hubungan Allah dan manusia. Juga relasi sesama terputus juga karena dosa. Tetapi kalau kita merenungkan apa yang mau dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kita di ayat tadi yang ke-22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk di sini bukan menanduk suami. Tunduk di sini adalah menghormati, menghargai, mengasihi tadi. Artinya belajar dari firman Tuhan, hai istri, menghormati suami. Kemudian kita melihat di ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi suami itu adalah kepala istri. Kalau kita dengar kepala keluarga, pemimpin dalam keluarga. Jadi tadi istri harus menghargai, menghormati ya. Istri benar-benar dengan kesungguhan, ketulusan menghormati, mengasihi suami. Di ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kedekatan suami istri ya, seperti Kristus dan jemaat ya, tidak terpisahkan ya. Yesus menegaskan bahwa keluarga Kristen itu menghayati, memaknai perihal kehidupan keluarga yang monogami. Satu istri, satu suami. Tidak terceraikan ya.
Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat apa yang disampaikan dalam bacaan kita, merenungkan, merefleksikannya, Paulus mengajarkan kita tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu salah satu hal yang penting menciptakan hubungan kasih tadi, hubungan kasih antara suami istri, ketulusan kesungguhan mengasihi pasangan. Memahami firman Tuhan pada pagi hari ini, kita meminta kuasa Roh Kudus, hikmat dan dari atas tentunya, hikmat Tuhan, supaya terus ada dalam setiap apapun yang tentunya dilakukan oleh suami istri. Minta hikmat Tuhan, karena menjalani kehidupan rumah tangga itu tidak mudah. Memahami karakter, ada yang karakter keras, ada yang karakternya lembut, itu tidak mudah mempersatukannya. Hikmat Tuhan, berdoa, meminta kasih Tuhan, menutupi semua apapun, mungkin kelemahan, kekurangan. Pasti dalam diri setiap orang ada kekurangan dan ada kelemahan. Ketika masa pacaran mungkin masih yang indah-indah, tetapi ketika menjalani kehidupan berumah tangga tidak mudah. Ada saja masalah, ada saja hal-hal kecil yang membuat menjadi besar. Itu banyak terjadi. Artinya kembali lagi pada firman Tuhan, kasih itu yang senantiasa memampukan suami istri untuk terus menghidupi kasih dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibina. Ketika percakapan dalam katekisasi perkawinan, saya tanya Jo dan Risma, kan satu mohon maaf dari GBIB ya, satu dari HKBP, sama saja itu semua. Karena kan membangun relasi dengan Tuhan ya, berjemaat dimanapun ya, kita tetap terus membangun tadi relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya punya pengalaman ya, satu istrinya di Katolik, satu di GBIB. Hari Minggu tidak beribadah sama, keluarga pun tidak beribadah ya. Jadi masing-masing. Artinya ketika kita menghayati firman Tuhan, kasih Kristus ini juga mau memberikan semangat motivasi bagi pasangan suami istri. Hayatilah, maknailah relasi itu dengan Tuhan. Kalau mau di HKBP, monggo tetap kita setia pada Tuhan. Dimanapun kita membangun spiritualitas kita, kerohanian kita, mau di gereja atau denominasi manapun, tetap kita menghayati ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Cinta Tuhan, kasih Tuhan itu begitu luar biasa ya. Ada syair lagu katakan, kasih pasti lemah lembut, kasih ya, dan seterusnya. Kasih lemah lembut, kasih itu ada dalam ketaatan, kesabaran. Kasih Kristus itu yang harus dihidupi dalam rumah tangga. Yang dikasih Tuhan, saya undang kita sama-sama berdiri.
kita akan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Saudari Risnawati Sirait, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur serta tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan masalah kehidupan, dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun di dalam doa dan membaca kitab suci. Allah menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istri, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saudara berdua dimohon berdiri. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah, saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain, dan tetap mempertahankan rumah tangga atau keluarganya sebagai bait Roh Kudus.
Saudara Jonathan Mulyana Nababan dan Saudari Risnawati Sirait. Apakah saudara-saudari bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua saling mengucapkan janji setia. Saya, Jonathan Mulyana Nababan, menyambut engkau, Risnawati Sirait, sebagai istriku, dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau dalam suka dan duka, dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib yang diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Risnawati Sirait, menyambut engkau, Jonathan Mulyana Nababan, sebagai suamiku, dan berjanji untuk selalu setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau dalam suka dan duka, dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Saudara Jonathan Mulyana Nababan dan Saudari Risnawati Sirait. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, untuk melambangkan bagaimana Kristus mengasihi kita tanpa awal dan akhir. Atas dasar itu maka cincin ini mau menyatakan bagi saudara berdua bahwa meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga adalah mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Risnawati Sirait, cincin
ini aku berikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku. Jonathan Liana Nababan, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Jadikanlah ini sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga kalian. Tuhan memberkati. Terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakan mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya. Sungkeman dengan orang tua ya. Jadi sungkeman sambil pihak suami. Terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakan mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya. Terimalah keluarga
Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan mendoakan. Kami menyambut dan mendoakan mereka. Kita akan masuk dalam penandatanganan buku perkawinan keluarga. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
yang Maha Kasih dan Pendamai itu akan menyertai kalian. Serta terima berkatnya. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu, damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu, dan apa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gentar dan gelisah hatimu.